Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih, NIM 4118158 dari kelas Perbankan Syariah B. Saya akan menjawab pertanyaan terkait apakah perbankan syariah di Indonesia dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Menurut saya, dalam praktiknya perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Perbankan syariah belum memberikan keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam prinsip ekonomi Islam, tapi sebaliknya, perbankan syariah malah mengejar keuntungan sendiri, bahkan melakukan praktik riba. Contoh praktik perbankan syariah yang belum memenuhi kaidah ajaran Islam adalah belum transparannya dalam hal margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, di mana perbankan syariah memang menerapkan konsep jual beli dalam hal pembiayaan. Namun, yang diharapkan adalah nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, tidak seperti bunga bank konvensional. Misalkan saja seorang nasabah meminjam 1 miliar, tapi kembali dengan 2 miliar. Memang konsepnya kan jual beli dan suka sama suka, karena biasanya orang butuh uang. Tapi seharusnya bank syariah tidak mengambil keuntungan yang terlalu membebani nasabah. Keuntungan yang harus diambil oleh perbankan syariah memang belum ada dibahas dalam pertemuan para ulama. Namun, konsep perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah atau murabahah harus ada perubahan. Seharusnya jangan sekadar syariah dan atas dasar suka sama suka, tapi tetap ada yang diuntungkan dan ada yang diberatkan. Contoh lainnya adalah penerapan akad mudharabah di bank syariah yang dalam praktiknya mengharuskan ada jaminan kepada pihak bank syariah. Sistem bagi hasil menggunakan sistem revenue sharing, di mana biaya seperti biaya tenaga kerja, administrasi, penyusutan, dan biaya operasional lainnya tidak dibebankan bersama, melainkan hanya dibebankan pada pengelola atau mudharib. Keuntungan pengelola diperoleh dari pendapatan atau laba kotor dikurangi biaya, kemudian dikali persentase bagi hasil. Sedangkan keuntungan pemodal diperoleh dari pendapatan atau laba kotor dikali persentase bagi hasil. Praktik tersebut kan menyalahi syariah, di mana yang dijadikan patokan seharusnya adalah prinsip profit and loss sharing atau bagi hasil, keuntungan dan kerugian, bukan sekedar revenue sharing atau bagi hasil pendapatan saja. Praktik-praktik semacam itulah yang membuat celah dan lubang pelanggaran syariah tampak begitu nyata. Seharusnya bank syariah mampu untuk meluruskan niat bahwasannya semua kegiatan muamalat yang hendak dilakukan didasarkan pada nilai ta'awun atau tolong-menolong, bukan hanya menitik beratkan pada profit oriented saja. Oleh karena itu, disinilah kita dapat mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan serta hambatan-hambatan yang masih harus dilewati untuk mewujudkan cita-cita perbankan Islam, yaitu menghapus sistem ribawi atau konsep bunga. Masih banyak transaksi-transaksi dan pembiayaan yang belum bisa diterapkan secara murni syariah atau murni Islam. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah tidak boleh hanya dibebankan di pundak para pelaku bank Islam, Bank Indonesia atau pemerintah saja, tetapi peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.